udah jelas ini betul. adalah bacaan kami. Lah ya bacaannya salah, bacaannya Ini adalah Sincan. bacaan kami. Bacaannya Sincan karena sama seperti junjungannya kok. Bahwa Tapi sudah ada yang Anda curigai? Sebut kalau berani sebutkan. Ayo sebut. Saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah sebut siapa? Tapi kalau misal curigai, kita nggak berani. di PSI belum pernah membicarakan itu. Lah ya nggak berani, ngapain? Oh nggak bisa, karena... Anda masih diinterupsi, pemirsa proses pembuktian ijazah Jokowi. Bang Roy, di KIP sudah sampai mana nih proses terus pembuktiannya? berlanjut. Jadi minggu depan ini akan ada pembuktian bahwa KIP itu jadi Komisi Informasi Pusat itu akan meminta untuk UGM itu membuka 20 yang kemarin ditutup. Nah, dan itu harus dilakukan karena sesuai dengan undang-undang KIP. Tapi Bang banyak juga masyarakat yang bingung nih, katanya sudah ada buktinya tapi kenapa masih ada proses pembuktian? Itu ada karena apa yang selama ini katanya ada bukti itu kan selama tertutup banget katanya disita di Polda. Polda nggak nunjukin dan kemarin ada Bang Bagus yang dari Polda Metro mengatakan iya kami sudah sita. Sita apa? Berkas yudisium. Yudisium apa? Sarjana muda. Loh, kok ada sarjana muda malah? Berarti nggak lulus sarjana ini, kan makin menarik. Terus yang dari KIP UD Solo, dikatakan itu berkasnya kemudian dimusnahkan. Kan kemarin hakim itu bagus sekali mengatakan, loh kok dimusnahkan? Harusnya kan masa retensi itu kan lebih dari 5 tahun gitu loh. Kok baru 1 tahun? Ini yang membuat masyarakat kemudian bertanya-tanya, kenapa kemudian tanpa ada ya atau membuat patut diduga ya itu ada yang ditutup-tutupi. Kalau semuanya terbuka itu kan bagus. Misalnya UGM ditanya mana legalisasi atau fotokopi legalisasi. Masa kampus sebesar UGM mengatakan kami sudah nggak punya lagi. Mbak logis nggak sebuah kampus yang katanya punya fotokopi kemudian itu satu-satunya diserahkan kepada Polda. Oke, kan Bang Freddy ya. katanya proses pembuktian tapi malah muncul fakta-fakta baru, Bang. Sebenarnya Pak Jokowi ini nggak mau mengklarifikasi latar belakangnya, Bang. Jadi sengketa informasi publik di KIP ini tidak berhubungan langsung dengan kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ya, kenapa tidak berhubungan langsung? Ya, pertama juga tadi itu ada disinformasi. Ya, di sidang itu tidak ada ya dikatakan bahwa KPU Solo memusnahkan apa namanya itu dokumen-dokumen Pak Jokowi jelas. Itu yang dimusnahkan adalah agenda surat masuk, surat keluar. Enggak, kita bisa tonton itu. Rekamannya kok. Iya, jadi agenda surat masuk, surat keluar itu juga sudah dipertegas lagi oleh KPU. Jadi itu nanti di sidang. Itu clear, Nah, kemudian kenapa saya katakan tidak ada hubungan langsung ya dengan kasus ini? Itu mungkin oke lah strategi mereka mencari-cari alat bukti kan begitu. It's oke lah. Tetapi Polda Metro Jaya sudah mengatakan bahwa alat bukti itu sedang disita oleh mereka dan itu sita itu penetapan pengadilan. Jadi itu sah secara hukum dan di dalam undang-undang itu bahwa ya untuk kepentingan penyidikan itu memang yang dikecualikan. Jadi memang satu-satunya jalan itu nanti akan ditunjukkan di pengadilan, akan dibuktikan di pengadilan. Makanya baca undang-undang sih. Undang-undang keterbukaan informasi publik itu jelas betul bahwa badan publik yang kemudian diminta lewat KIP, Komisi Informasi Publik, itu wajib kemudian menunjukkan. Makanya sidang besok awal Desember itu bagus banget. Jadi dan itu kemarin juga dikuatkan oleh para ahli ya, para profesor ya. Ada Profesor Denny, bahkan Prof. Gayus Lumbun, ada juga profesor yang lain yang mengatakan bahwa ini harus ditunggu. Karena apa? Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Oke. Banget itu. Bang, dari ya itu dikuacalikan yang di Polda Metro Jaya sedang disita. Jadi nggak mungkin ditunjukin di situ. Itu lagi disita, Pak. Jadi tidak mungkin ditunjukkan ya. KIP sudah menjelaskan. Fungsi dari Undang-Undang KIP itu menunjukkan yang dikecualikan apa? Nggak ada. Itu bukan data pribadi. Baca di pasal 18 bukan ayat 2. Data pribadinya Mas Roy karena proses penyidikan. Iya, tapi di KIP itu harus dibuka dan Polda Metro kemarin datang ke KIP. Undang-undang yang mana itu? Polda Metro datang di KIP dan menjelaskan ini ada anunya semua, tapi kan justru malah membuat fakta baru gitu loh. Mas Roy jangan membuat jangan membuat masyarakat itu terkecoh. Enggak kok terkecoh. Seolah-olah KIP itu alat penegak hukum. Memang bukan, itu administratif. KIP itu adalah Komisi Informasi Publik. Saya yang buat undang-undangnya, yang menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri. Tahu, saya yang menyusun undang-undangnya, saya yang menyusun naskah akademiknya. Jadi kita ngerti pasti KIP itu. Jadi persidangan yang dihelat oleh KIP itu berbeda dengan persidangan yang tadi
kita bicarakan. Sehingga kewajiban-kewajiban untuk menunjukkan dan lain-lain persepsi itu pengertian berbeda. Anda soal undang-undang KIP apa? Dan saya sendiri juga tidak terlalu peduli soal KIP karena dari kubu Jokowi, Pak Roy, dari kubu Jokowi sendiri hanya ada 2 dimensi soal permasalahan ini, hukum dan politik. Oh, silakan. Nah, itu namanya Anda nggak mengerti undang-undang. Kita all out. Makanya kalau nggak mengerti undang-undang nggak usah menyampaikan. Persoalan politik kita adu narasi, kita adu persepsi, silakan. Nggak ada. Ini sebenarnya bukan politik. Jangan kait-kaitkan. Jadi kalau Mas Roy misalnya, ini teknologi. Misalnya Mas Roy mencari-cari cara ya di luar hukum, ya mencari-cari cara di luar hukum supaya bisa terus bernarasi. Enggak lah, udah jelas. Memanfaatkan ruang bebas yang Mas Roy miliki sebagai tersangka yang tidak ditahan. Silahkan, tapi kami nggak akan termakan. Ya silahkan, kami tidak akan termakan. Silahkan. Baik, ya, tapi kan jelas dari teknologi sudah jelas. Bang Dede tadi Anda katakan politik dan hukum ya. Politik itu dan udah jelas. hukum. Hukum berarti Anda percaya ada seseorang yang berperan memainkan pentas orkestra? Oke, begini. Saya kurang lebih 8 tahun ya berada di politik. Mungkin saya di sini kalau dunia politik paling junior. Ya. Aku 15 tahun Mas di politik. Iya. Jadi udah ngerti lah itu. Tapi begini. Ini sudah berlangsung terlalu lama. Ya, dan Mas Roy ini sudah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu tanpa bukti selama 1 tahun lebih. Kacau. Dan selama 1 tahun lebih itu, ya pasti kan ada bahan bakar. Bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nih nge-push terus sehingga mendapatkan atensi media. Sehingga mendapatkan atensi publik, sehingga mendapatkan atensi dan lain-lain. Iya. Dan kami menengarai bahwa ya memang ada seseorang lah, ada seseorang yang memiliki kepentingan. Kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy atau melihat ini inline dengan kepentingan saya sehingga saya ini tuduhan tanpa bukti dan insinuasi. Ini adalah bacaan kami. Lah ya bacaannya salah, bacaannya ini adalah bacaan kami. Bacaannya Sinchan karena sama seperti junjungannya kok. Tapi sudah ada yang Anda curigai? Sebut kalau berani sebutkan. Ayo sebut. Saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah sebut siapa? Tapi kalau misal curigai, kita di PSI belum pernah membicarakan itu. Lah ya nggak berani, ngapain? Oh nggak bisa, karena kita nggak pernah membicarakan ini. Nah ya sudah. Kalau nggak pernah bicarain. Publik itu kan bisa melihat ya. Publik itu bisa melihat bahwa kemudian Mas Roy ini ex-demokrat. Ya. Nggak ada hubungannya, udah 5 tahun. Pengacaranya ex-demokrat. Ya. Kemudian yang tadi kita lihat di TV, justru demokrat aktif yang berada di fraksi Demokrat. Tapi Anda udah 3 kali, Anda udah 3 kali nyebut Demokrat. Berarti ada kecurigaan. Saya sedang mengatakan bahwa. Sebentar Bang Roy. Saya sedang mengatakan bahwa publik melihat ini loh. Publik melihat ini loh. Dari kubu kami nggak pernah menyebut nama loh. Interupsi, silakan Mbak. Inilah yang menurut saya membuat diskursus ini semakin tidak produktif. Setuju. Jika memang nggak punya tidak ada saya tegaskan sekali lagi tidak pernah ada apapun, dan Mas tahu sendiri tadi bilang bahwa keduanya adalah ex-demokrat. Pun apabila ada pernyataan Pak Benny Kaharman, kita sudah melihat bahwa itu adalah dalam konteks di mana itu adalah dalam konteks beliau di balik waktu itu. Dan tidak menyebutkan siapapun. Pun apabila ada yang menyindir, itu adalah perasaan. Sehingga apabila kalau merasa tersindir, itu bukan bagian dari kita. Itu adalah permasalahan orang yang merasa tersindir. Tapi kalau misalnya saya tambahkan dulu Bang. Saya tambahkan itu. Bang Dede selesai. Jujur udah jelas tunjukin aja kenegarawanannya selesai, nggak perlu sudah. Coba ke Bang Frank. Bukan soal kenegarawanan, Mas. Oke, secara rakyat itu. Itu adalah soal norma yang kita anut. Penuduhlah yang harus membuktikan. Kalau misalnya kita balik norma kita geser norma kita, besok lusa saya bisa nuduh orang segampang-gampangnya suka-suka saya. Sebentar Bang, kalau ada yang backup berarti ada tujuannya. Nggak mungkin nge-backup nggak ada tujuannya. Aku tambahkan ya dari Bang Dede tadi. Jadi begini, kalau misalnya kita katakan ada yang orkestrasi, tentu kita harus punya bukti. Ya, tentu kita harus punya bukti. Tapi yang mau saya sampaikan tadi adalah bahwa pertama ini hukum tadi udah kita bahas. Yang kedua ini politik. Ya,
Kacau ini. Sudah pasti kalau politik, ada kepentingan politik di situ. Wah, ini yang kacau lagi nih. Analisa kami juga, ya saya di Projo, analisa kami, ya tadi Bang Dede udah menyampaikan, ini faktanya memang per hari ini, per kemarin, orang-orang dari Demokrat aktif di situ. Ini tidak. Anda aktif mengikuti kasus ini. Ini tidak bisa kita nafikan. Prof Gayus Demokrat bukan. Itu loh, itu tidak bisa kita nafikan. Iya, kacau ini. Bicara politik, ada kepentingan politik di situ. Kita tidak bisa. Bang Roy, Anda dari tadi sepertinya membela Demokrat. Ini apa karena Anda alumni Demokrat? Bukan. Saya nggak bela Demokrat. Saya mengatakan nuduh orang-orang yang disebutkan kemudian Demokrat. Sekarang misalnya Prof Gayus Demokrat nggak? Prof Henry Subiakto Demokrat nggak? Pak Arsul enggak ya, tapi Prof misalnya Mahfud itu Demokrat enggak? Bukan semua juga. Mereka misalnya juga Prof Komarudin Hidayat Demokrat juga. Bukan. Itu orang-orang yang waras, orang-orang yang cerdas yang membela kebenaran. Sebentar, Mbak Diska, kita tahan dulu Bang Dede. Saya tadi tertarik dengan apa yang katakan. Ada backup, tapi kalau ada backup pasti ada tujuannya. Kita akan bahas tapi setelah jeda, pemirsa tetaplah di Interupsi.